Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, yang sampai saat ini Allah masih memberikan kita hidayah, Allah masih memberikan kita petunjuk, yang dengan hidayah itu kita bisa merasakan nikmatnya keimanan, nikmatnya keislaman, nikmatnya mentauhidkan Allah dengan benar, menjauhi kesyirikan-kesyirikan, nikmatnya menghidupkan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ya, menjauhi daripada bid'ah-bid'ah yang sesat dan terlarang. Itu semua nikmat yang sangat besar, yang seandainya Allah pilih kita untuk bisa merasakan nikmat itu. Padahal di luar sana banyak sekali manusia, bahkan kaum muslimin yang tidak mendapatkannya. Maka hendaknya kita memperbanyak pujian kepada Allah, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khairul anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan tentunya umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dan mengikuti sunnah-sunnah dan petunjuk-petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Tayyib, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di rumah Allah yang mulia ini, di majelis ilmu yang mulia ini, penuh keberkahan ini. Ya, kami berdoa semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajat kita dan menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taib, kajian kita pada malam hari ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tematik ya. Judulnya, ya Allah tepatilah janjimu padaku. Ya, kami ulang sekali lagi, ya, judul kajian kita pada malam hari ini yakni ya Allah tepatilah janjimu kepadaku. Ya. Mungkin judul ini tuh agak, Ustadz, ini sopan gak sih Ustadz? Ya, nagih ke Allah. Ya, nagih ke Allah, nuntut ke Allah. Itu sopan tidak jika ada seorang hamba yang melakukan itu kepada Tuhannya, kepada Rabbnya gitu. Maka kami jawab Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ya, kalimat ini justru adalah kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya Allah tepatilah janjimu kepadaku, itu ucapan Rasul, ucapan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi mungkin dalam beberapa kondisi kita memang disyariatkan, dibolehkan untuk mengucapkan hal tersebut, menagih janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, boleh ya, karena ini ucapan Rasul, dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk jadi panutan, pedoman kita. Bahkan hadis ini boten kaleng-kaleng, dalam artian derajat hadisnya itu sangat sahih, riwayat Muslim. Ya, hadisnya riwayat Muslim. Kapan, pertanyaan, ya, Rasulullah mengucapkan kalimat ini? Kapan Rasulullah mengucapkan ya Allah tepatilah janjimu padaku? Rasulullah mengucapkan kalimat ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah di saat genting. Ya, jadi di saat genting, dan konteksnya pada waktu itu pada malam sebelum perperangan Badar Al-Kubra. Ya, jadi malam perang Badar. Jadi besoknya perang Badar, malamnya Rasulullah SAW berdoa di sepertiga malam, mengangkat tangannya, kemudian
ya mengucapkan kalimat ini. Apa kata Rasulullah SAW ya di malam perang Badar? Ya sebagaimana kita tahu ya, perang yang kaum muslimin jumlahnya hanya sekitar 313 orang. Kaum musyrikin 1000. Loh Ustadz, kan biasa Ustadz, kalau orang muslim perang sama orang kafir jumlahnya lebih sedikit. Biasa kan? Tapi yang menjadikan perang Badar ini istimewa dibandingkan perang-perang yang lain adalah perang-perang yang lain itu strateginya Rasul dan para sahabat itu matang. Sudah matang memang strateginya. Jadi walaupun jumlahnya sedikit melawan jumlah yang jauh lebih banyak, kemungkinan menangnya masih ada. Tapi perang Badar strateginya Rasul dan para sahabat itu mentah. Contoh ya, perang Uhud. Kalau jenengan umroh atau jenengan nanti lihat video Gunung Uhud ya. Jadi Gunung Uhud itu kan bukan gunung satu menjulang tinggi boten ya. Gunung Uhud itu pegunungan. Jadi mendatar ngoten ya. Ya jadi bukit-bukit batu gitu yang memanjang. Itu Gunung Uhud. Nah, kemudian tidak jauh dari Gunung Uhud itu ada Jabal Rumah, gunung pemanah. Nah, para sahabat dan Rasulullah SAW itu menyiapkan tentara di antara Gunung Uhud dan di antara ya bukit pemanah. Tujuannya apa? Tujuannya itu membuat celah kecil. Jadi tidak langsung luas ngoten. Kalau luas beda jumlah kan sangat berpengaruh. Tapi misal nih, jenengan bayangkan pintu masjid ini. Pintu masjid ini kan segini. Kalau di luar ada orang 100, di dalam ada orang 30. Pukul-pukulan di pintu masjid. Yang pukul-pukulan jumlahnya sama apa tidak? Sama. Paham ya? Misal di pintu masjid itu 10 orang, ya kan? Sisa 20 orang kan di belakangnya. Di luar 100 orang yang masuk masjid tetap 10. Paham maksudnya ya? Ya, jadi pertemuan antara dua kubu ini jumlahnya tetap sama. Kenapa? Karena dibantu strategi perang diapit oleh dua bukit. Kalau mau nyerang dari belakang nanti dipanah oleh orang-orang yang ada di bukit rumah. Itu cerdasnya strategi Rasul di perang Uhud. Jadi walaupun jumlahnya sedikit karena strateginya mateng, kemungkinan menangnya besar. Kan kalahnya itu kan gara-gara sebagian kaum muslimin melalaikan perintah Nabi, tidak mengikuti strategi yang disepakati bersama oleh Rasulullah dan para sahabat ya. Perang Khandaq pun seperti itu, dan perang-perang kaum muslimin yang lainnya seperti itu. Walaupun jumlahnya lebih sedikit, tapi kemungkinan menangnya besar. Kenapa? Persiapannya matang. Beda dengan perang Badar. Perang Badar ini mentah persiapannya, karena nggak ada niat perang. Jadi Nabi dan para sahabat itu keluar cuma mau merampok. Abu Sofyan bersama bala tentaranya, Abu Sofyan bersama pengikutnya itu cuma pulang dari jualan. Pulang dari apa? Jualan. Jadi jualan di luar negeri, pulang mau ke Mekah dihadang sama Rasulullah SAW. Rencananya seperti itu. Abu Sofyan ini dengan teman-temannya jumlahnya cuma 40 dan gak ada niat perang. Jadi persenjataannya ala kadarnya. 40 orang bawa uang 5.000 dinar. Wah, buat duit semua itu, ya kan? Ya 30 miliaran. Untanya 1.000. Untanya tok, belum barang dagangannya. Jadi kan setiap unta itu bawa barang dagangan. Bayangkan 1.000 unta bersama barang dagangannya dengan uang 5.000 dinar, yakni sekitar 30 miliar kalau dikurskan sekarang. Cuma dijaga 40 orang. Gampang untuk dikalahkan, gampang. Makanya Rasulullah dan para sahabat gak ada niat perang, cuma ngerampok, bawa pisau, bawa pedang seadanya. Bahkan tunggangannya itu loh cuma seadanya. Untanya itu kalau nggak salah cuma sekitar 70, jumlahnya kaum muslimin 300. Jadi satu unta dinaiki 2-3 orang. Karena nggak ada niat perang, cuma nyegat tok gitu ya. Nah, qadarullah masyafa'ala, Abu Sofyan punya mata-mata yang mengetahui dan memberitahukan akan dicegat di tengah jalan.
Akhirnya Abu Sufyan lapor ke Mekah dan Mekah menyiapkan peperangan dengan 1000 pasukan lengkap. Nah, itu yang menjadikan Badar itu spesial karena apa? Persiapannya mentah tapi menang. Nah, salah satu sebab kemenangan Rasulullah SAW adalah doa di sepertiga malam. Rasulullah doa di sepertiga malam mengangkat tangannya menghadap kiblat tinggi-tinggi. Ya, mengangkat tangannya menghadap kiblat tinggi-tinggi. Nah, ini jadi dalil kalau jenengan kepepet, mentok, notok, kadang-kadang boleh berdoa tangannya nggak cuma segini, tapi segini. Dalilnya mana? Hadis riwayat Muslim, Rasulullah. Jadi beberapa keadaan, beberapa cerita, ya nggak selalu Rasulullah itu ngangkat tangan itu lebih tinggi. Contohnya kapan? Sepertiga malam sebelum perang Badar. Itu tinggi gini sampai selendangnya Nabi itu jatuh. Saking tingginya dalam mengangkat tangan gitu ya. Jadi kalau jenengan misal kepepet, mentok, notok, ngangkat tangan tinggi-tinggi ya boleh. Tapi sing repot nek sak bendino ngangkat tangan tinggi-tinggi. Kok uripe sak bendino kepepet gitu. Ya kan? Kan Nabi ngangkat tangan tinggi-tinggi kan nggak tiap hari. Repot sampean gara-gara habis ngaji di sini terus tiap hari ngangkat ini ditakoki ambek bojone, "Mas, sampean mari ngaji nang Ustaz Armedi kok saiki kok tangane kok dhuwur nek pas doa?" "Iya, kepepet." "Lah kok sak bendino kepepet." Nah, ini repot ini. Ya, ojo sampai ngoten ya. Masa sak bendino kepepet. Oke, balik lagi. Nah, kemudian singkat cerita Rasulullah tadi ya sepertiga malam berdoa kalimatnya seperti ini, Allahumma anjisli ma wa'attani. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saya, selamatkanlah aku, berikanlah pertolongan kepadaku sebagaimana yang sudah Engkau janjikan. Ini kalimat Rasulullah ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah aku, tolonglah aku, berikanlah pertolongan kepadaku sebagaimana yang sudah Engkau janjikan. Kemudian Rasulullah tambahi lagi, ya, Allahumma ati ma wa'attani. Itulah judul kajian kita pada malam hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, tepatilah janjimu padaku. Jadi ucapan Rasulullah, ya Allah, ya Tuhan kami, tepatilah janjimu padaku. Ya, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, ya, jika tidak Kau tolong, ya, intuhlik hadhil isobah, jika tidak Engkau tolong kemudian binasa kelompok ini, kata Rasulullah SAW, la tu'bad fil ard, kamu tidak akan disembah lagi di muka bumi. Sampai Rasulullah mengatakan sedemikian. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaannya, boleh tidak kita melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah, nagih janji kepada Allah? Ya Allah, tepatilah janjimu padaku. Boleh apa tidak? Jawaban kata para ulama, ya boleh, nggak ada masalah. Apa yang dilakukan Rasulullah itu berarti adalah pedoman, suri toladan untuk umatnya. Jadi boleh. Cuma ada tapinya nih, ada tapinya ya. Sebagaimana kaidah, seseorang itu boleh menuntut haknya setelah dia menunaikan kewajiban. Ya. Jadi seseorang itu boleh menuntut haknya, menuntut janji Allah kepadanya. Kapan? Setelah dia menunaikan kewajibannya. Hidup kita ini Bapak Ibu berada di atas perjanjian antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita baca setiap pagi dan petang. Apa yang kita baca di Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku dan kamu berada di atas perjanjian. Jadi memang hidup kita itu atas perjanjian. Kita berjanji kepada Allah dan Allah berjanji di atas kepada kita. Itu saja. Cuma kita berjanji kepada Allah mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku gitu loh. Karena kita manusia yang lemah gitu ya. Jadi memang kita ini berada atas perjanjian. Ya.
kita kepada Allah berjanji, Allah kepada kita berjanji. Jadi menuntut janji Allah itu boleh, tapi ya adabnya adalah ketika engkau sudah menunaikan kewajiban. Maka daripada itu Allah itu sangat benci, bahkan melaknat siapa saja yang suka menuntut haknya tanpa mengerjakan kewajibannya. Allah itu benci. Ya, dalilnya banyak. Salah satunya surat yang mungkin anak-anak jenengan, cucu-cucu jenengan sudah hafal semuanya. Ya, surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu sebenarnya Bapak Ibu, makna yang paling tepat bukan orang yang curang dalam timbangan, boten. Al-Mutaffifin itu makna yang tepat adalah sebagaimana yang Allah jabarkan di dalam Al-Qur'an. Wailul lil mutaffifin. Celakalah mutaffifin. Alladzina idaktalu 'alan nasi yastaufun wa idakaluhum awazanuhum yukhsirun. Artinya apa? Celakalah mutaffifin itu. Mutaffifin itu apa sih? Mutaffifin itu kalau dia yang beli, orang lain yang nimbang, pengennya sempurna. Ya, jenengan beli 25 kilo, nggak boleh, kurang dikit nggak boleh. Aku belinya 25 kilo. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang jualan suka ngurangi barangnya. Jadi dia itu suka menuntut haknya, tapi kalau sedang melakukan kewajiban dia bermudah-mudahan dalam melalaikannya. Itu mutaffifin. Ya, jadi mutaffifin itu makna yang lainnya adalah mereka yang ya selalu berupaya menuntut haknya dengan sempurna tapi melalaikan kewajiban-kewajibannya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, harrama alaikum, mengharamkan atas kalian, uquqa al-ummahat, mendurhakai ibu-ibu kalian." Jadi durhaka kepada ibu kita itu Allah haramkan. Wa wa'adal banat, ya, dan membunuh atau menzolimi anak perempuan itu juga Allah haramkan. Banyak di antara manusia kalau punya anak perempuan dibunuh di zaman jahiliyah. Kalau nggak dibunuh, dizolimi, direndahkan, dihinakan. Allah mengharamkan hal tersebut. Kemudian yang nomor 3, wa mana'a wahat. Wa mana'a wahat. Apa mana'a wahat? Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, ya, mana'a wahatin, kata Imam Nawawi, ya, annahu naha an yamna ar-rajul ma tujah alaihi minal hukuk au yatlub ma la yastahiquhu. Ya, makna daripada manna atau mana'a wahatin adalah seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban yang ada padanya tapi menuntut apa yang menjadi haknya. Itu Allah haramkan, Allah benci, Allah laknat. Ya, jadi hati-hati. Ya, ini walaupun agak sedikit keluar dari tema ya. Ya, berhati-hatilah jika Anda punya kategori atau sifat yang sedemikian. Ya, kerja, ya kan, masuk jam 8, pulang jam 4, tapi masuknya setengah 9, pulangnya jam 3. Tapi ketika gajian pengennya utuh, nggak dikurangi, nggak dipotong. Itu namanya mana'a wahatin atau mana'a wahat. Orang yang ya dilaknat, dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah itu benci kalau orang itu suka nuntut hak tok tanpa melaksanakan kewajiban. Anda sering menuntut hak Anda sebagai seorang suami. Dek, kewajibanmu sebagai istri seperti ini. Ya, sayangku, kewajibanmu kepadaku sebagai seorang suami seperti ini. Tapi Anda sebagai seorang suami
lupa kewajiban Anda kepada istri Anda, itu Allah benci. Cuma bisa nuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, Allah benci. Sama ummahat juga seperti itu, dikit-dikit nuntut haknya kepada suaminya, nuntut hak nafkah, ya kan? Nuntut hak perhatian, nuntut hak ini, nuntut hak itu, tapi lupa dia punya kewajiban sebagai seorang istri yang harus taat kepada suaminya, yang tidak keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya dan lain sebagainya. Itu Allah benci, Bu. Ya, jadi Allah benci orang-orang yang cuma bisa atau penggaweane bahasa kita ini, ya, suka nuntut hak tapi melalaikan kewajiban. Nah, kembali lagi pada tema kita pada malam hari ini, ya Allah, tepatilah janjimu padaku. Tadi saya sampaikan, boleh nggak kalimat yang seperti ini kita ungkapkan? Boleh, apalagi dalam keadaan terdesak, apalagi dalam keadaan kepepet. Tapi ya seperti itu kaidahnya. Ketika Anda menuntut hak, maka pastikan Anda sudah melaksanakan kewajiban. Jenengan ingat ya, di surat Al-Baqarah misal, ya, di surat Al-Baqarah, ya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku wahai Muhammad yang tanya tentangku, jawab aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Kalau ada hambaku yang berdoa, aku akan mengabulkannya. Ingat, ada kelanjutannya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka daripada itu, hendaknya mereka memenuhi seruanku, kata Allah. Maka hendaknya mereka memenuhi seruanku dan beriman kepadaku. Beriman yang gak berbuat kesyirikan. Jadi seolah-olah kaidahnya ente, bahasa kasarnya kita, kalau pengen doa ente diijabah, ya harus memenuhi seruan Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, kemudian berimanlah kepada Allah dan jauhi kesirikan-kesirikan. Kok enak bener ente, ya, kewajiban gak dikerjakan, ya kan, larangan tidak diindahkan, kesirikan tidak ditinggalkan, tapi nuntut kepada Allah untuk mengijabah doa. Nah, ini Anda gagal paham akan kaidah siapa yang boleh menuntut hak ketika dia sudah menunaikan kewajiban, gitu ya. Jadi Bapak Ibu rahimanallah, pastikan kalau kita ini mau menuntut hak kita sebagai seorang hamba, maka kita berupaya untuk memastikan dan mengamalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada perjanjian-perjanjian khusus. Ya, kan Allah itu kan banyak perjanjian-perjanjian khusus kepada kita. Khususnya contoh kita konteksnya tadi adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk memohon datangnya pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan aku, berilah pertolongan padaku, ya. Asik ya di sini, ya. Masya Allah. Ada ada sponsornya gitu ya. Ya, ada view keretanya gitu ya, insya Allah. Tinggal ngopi di depan aja ya, ya, sambil ngaji bareng gitu, masya Allah. Nah, taib, lanjut ya. Jadi Bapak Ibu rahimanallah, ya, ucapan Rasulullah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya, selamatkanlah aku, berikanlah pertolongan padaku sebagaimana janjimu padaku. Ya Allah, ya Tuhan kami, tepatilah janjimu kepadaku. Apa konteksnya? Rasulullah kan minta supaya Allah memberikan pertolongan. Rasulullah itu meminta kepada Allah supaya Allah itu memberikan pertolongan kepadanya dan kepada para sahabatnya. Kembali lagi, kapan Allah itu wajib menolong hambanya? Ya. Kapan Allah menjanjikan pertolongan kepada hambanya? Nah, itu yang harus jenengan pahami, yang harus jenengan pelajari.
Kalau jenengan sebagaimana konteksnya Nabi Muhammad SAW yang ingin mendapatkan pertolongan Allah, yang ingin diselamatkan, yang ingin diberikan keajaiban ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus jenengan pelajari dan jenengan amalkan? Yang harus jenengan pelajari aja adalah kapan Allah menjanjikan pertolongan kepada hambanya, kapan? Nah itu kerjakan. Kalau jenengan sudah mengerjakan itu, jenengan paling tidak baru pantas nagih janji pada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau jenengan tidak pernah mengerjakan hal itu, ya jenengan ya belum pantas untuk nagih janji supaya dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin dalam ya 25 menit ke depan ya 25 menit ke depan kita akan belajar secara singkat ya kapan Allah menjanjikan untuk memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya ya. Walaupun tidak bisa kita kaji semuanya karena saking banyaknya, Allah itu berulang kali lewat Al-Quran maupun lewat lisan Rasulnya, yakni lewat Al-Hadis, menjanjikan pertolongan kepada hamba-hambanya ketika hambanya melakukan hal-hal tersebut. Thayyib, jazakallah khairan. Nah, Bapak Ibu, jenengan yang butuh pertolongan Allah. Bukan hanya jenengan, saya juga butuh pertolongan Allah. Setiap manusia yang hidup butuh pertolongan Allah. Kita ini sebagaimana di surat Fatir itu, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian tuh miskin kepada Allah, fakir kepada Allah. Maksudnya apa? Ya kita ini butuh pertolongan Allah. Kita ini sakit mau sembuh ya butuh pertolongan Allah. Ya, kita rezekinya cepet pengen lancar ya butuh pertolongan Allah. Ya, kita lagi berantem sama istri ya butuh pertolongan Allah. Jenengan lagi berantem sama suaminya butuh pertolongan Allah. Kita berselisih dengan orang tua butuh pertolongan Allah. Ya, kita bermasalah dengan ujian-ujian kehidupan butuh pertolongan Allah. Kenapa? Karena manusia itu khuliqal insanu dhaifa. Manusia diciptakan lemah gitu. Kita ini lemah. Kalau ngandalkan diri kita sendiri, mau jadi apa kita? Kita ini nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita ini harus mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu harus mendapatkan pertolongan Allah kalau pengen sukses. Kita harus mendapatkan pertolongan Allah kalau pengen selamat. Ya, masalahnya tadi, kapan Allah mentolong hambanya? Kapan Allah menjanjikan akan memberikan pertolongan pada hambanya? Ada beberapa keadaan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Misal ya, janji Allah yang pertama ya, kepada siapa Allah memberikan pertolongan? Ya, kepada siapa Allah memberikan pertolongan? Yang pertama ya, kepada seorang hamba yang senantiasa menolong saudaranya. Ya, jadi yang kita kaji, yang kita pelajari adalah kepada siapa Allah menjanjikan akan memberikan pertolongan, kepada siapa Allah akan menjanjikan akan memberikan pertolongan. Yang pertama ya, kepada seorang hamba yang senantiasa menolong saudaranya. Ya, jenengan itu kalau sering nolong orang, ya itu ya paling enggak baru pantas nagih janji pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi saya sampaikan di Sayyidul Istighfar, hidup kita itu antara perjanjian ya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kita ini berada dalam perjanjian ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga berjanji kepada kita. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wallah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni ahihi. Allah itu senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Allah itu akan senantiasa menolong seorang hamba selama orang tersebut atau hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Hadis ini sahih, ucapan Nabi, riwayat Muslim. Nabi nggak pernah berdusta. Maka jenengan bisa menggunakan opsi yang pertama ini ya untuk mendapatkan janji Allah, diberikan pertolongan.
Kapan? Kalau jenengan itu empatinya tinggi, ya, suka membantu saudara sama muslim, ya, kerabat, orang tua dan lain sebagainya. Jadi orang itu kalau empatinya tinggi, orang itu kalau mudah, ya, membantu orang lain, Allah akan mudah memberikan pertolongan kepadanya, ya, mudah memberikan pertolongan padanya. Dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Muslim atau Bukhari juga, Rasulullah bersabda, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala qalbi muslimin. Amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati orang yang beriman. Orang-orang itu Bapak Ibu hidupnya itu butuh pertolongan. Saya ulang sekali lagi. Orang-orang itu hidupnya butuh pertolongan. Ada yang butuh pertolongan berupa materi, ada butuh pertolongan berupa tenaga, ada yang butuh pertolongan berupa perhatian, ada butuh pertolongan berupa konsultasi. Setiap orang itu butuh pertolongan. Hidup itu mereka nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Pegang kata saya. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak ada. Nabi saja supaya menang butuh sahabat. Nabi saja supaya menang itu butuh sahabat. Nggak ada orang itu bisa berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah itu berdiri sendiri. Selain Allah, makhluk butuh terhadap makhluk yang lain. Maka sebenarnya teman-teman antum di samping-samping antum ini butuh pertolongan. Cuma kadang mereka itu tidak mudah meminta kepada sama manusia. Terkadang mereka tidak bermudah-mudahan untuk meminta-minta karena menjaga kehormatan. Tapi kalau empati antum itu tinggi, ya, suka membantu manusia yang butuh pertolongan, maka Allah itu akan mudah memberikan pertolongan kepada antum. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jangan remehkan membantu sesama muslim. Bahkan saking utamanya empati, ya, memberikan bantuan kepada sama muslim, saking utamanya Bapak Ibu, doa saja yang kita tujukan kepada saudara kita sesama muslim karena kita berempati kepadanya, Allah balas kok. Iya apa tidak? Nah, iya kan? Hadisnya jelas ya. Ad-du'a, ya, biduhril ghaibi yadullu dalalah wadhiha ala sadaqil iman. Orang itu yang mendoakan saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya, itu bukti keimanan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu bukti keimanan yang jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, min abdin muslimin yad'u li akhihi bidhahril ghaibi illa qalal malak walakam bimislin. Ya, tidaklah seorang muslim pun, tidak terkecuali seorang muslim pun mendoakan kebaikan bagi saudaranya sama muslim tanpa sepengetahuannya, illa kecuali malaikat akan berkata qalal malak walaka bimislin, maka bagimu seperti apa yang kau doakan kepada saudaramu. Saking utamanya membantu orang muslim. Kadang kita lewat pakai mobil, pakai motor, kita lihat ada orang, ya kan, ya, ngambil barang-barang bekas, ngambil sampah, ya, ada orang-orang yang dorong gerobak. Kita itu kalau membantu semua orang, bisa apa tidak? Saya tanya, bisa nggak kita membantu semua orang? Nggak bisa. Kita ini lemah, ya. Jenengan setiap naik motor, berapa banyak orang yang membutuhkan yang jenengan lihat? Banyak apa tidak? Banyak. Bisa jenengan bantu semua? Kan nggak bisa. Apa salahnya kalau jenengan lewat tidak jenengan bantu tapi jenengan doakan? Bukankah doa yang diaminkan malaikat itu mustajab? Doa yang diaminkan malaikat mustajab. Doaul malaika mustajab. Doa malaikat itu mustajab. Dan ketika kita mendoakan mereka, mereka nggak tahu, kita nggak kenal mereka juga. Malaikat mendoakan mereka, malaikat mendoakan kita. Untungnya dua kali. Kita nggak bisa ngasih uang, tapi karena kita empati, kita berdoa semoga Allah yang membantu dia.
Dan secara tidak langsung kita sedang bantu diri kita sendiri. Saking utamanya peduli kepada sama muslim. Bahkan ini ada kisah ya. Nanti kalau jenengan baca kan ada kitab namanya Syiar A'lamun Nubala. Kitab yang menceritakan tentang orang-orang di masa lalu, orang-orang tokoh-tokoh di masa lalu. Di antaranya ada Abu Darda, ya, ada siapa? Abu Darda. Abu Darda itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, punya amalan yang agak berbeda dengan kebanyakan sahabat yang lain. Yang menyaksikan ini istrinya sendiri. Jadi Abu Darda itu sering kali menyempatkan waktu khusus mendoakan 300-an sahabatnya. 300. Kita satu ya kadang kelewat gitu ya. Ini 300 didoakan, yang bilang istrinya. Kemudian istrinya tanya, loh, bahasa kita loh, ngapain kok dongo sampai panjang, sampai 300 orang yang didoakan ya. Kemudian faqol, berkata Abdullah, innahu laisa rajulun yad'u li akhihi fil ghaib illa wakalallahu bihi malakaini yakulani walaka bimislim. Apakah kamu tidak tahu wahai istriku, kan setiap kita berdoa, Allah itu kan dalam riwayat yang lain mengutus itu 2 malaikat untuk mendoakan orang yang kita doakan dan mendoakan kita yang mendoakan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Walaka bimislin, dan bagimu seperti yang kau doakan kepada saudaramu. Ya. Jadi ini caranya Abu Darda ya, untuk mendapatkan doa mustajab. Didoakan temannya gitu. Makanya ini sedikit bercanda ya. Saya dulu ketika jomblo itu selalu saya doakan teman saya, zawajakallah bi abkar, solehat, mutiat, baraatul jamal, zakiyat, kayak gitu. Jadi misal ada orang yang habis bantu saya, ini namanya jomblo ya, jadi jangan samakan ya jomblo jangan sekarang gitu ya. Namanya kita di pondok-pondok gitu kan, ya di kampus ya. Ketika ada orang berbuat baik sama saya, itu saya doakan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baiknya balasan. Tak tambahi. Ya, wa zawajakallah, dan semoga Allah menikahkanmu dengan wanita-wanita. Ya, jadi bukan wanita siji. Ya, ini doaku ini ya. Dengan wanita-wanita yang sangat solehah, yang sangat taat pada suaminya, ya, yang sangat cantik dan sangat pintar. Itu doaku. Untuk siapa? Untuk teman-teman. Dan gak ada rasa iri. Ngapain iri kepada? Kenapa kalau ada teman kita dapat istri yang cantik, soleha, pinter, ngapain iri? Kan gak ada irinya. Justru kita mendoakan mereka. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Mendoakan diri sendiri. Ya. Kan Abu Darda kan kayak gitu. Ya. Kenapa kok dia nyempetkan mendoakan 300 temennya? Tujuannya apa? Untuk mendoakan dirinya sendiri, biar lebih mandi bahasanya, biar lebih mustajab. Saya dulu doanya seperti itu sambil bercanda gitu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman ketawa dan sebagainya. Namanya juga anak-anak muda. Ya, tapi kaidahnya apa? Ternyata Abu Darda melakukan hal itu. Ya, kalau antum pengen doa yang mustajab, doakan saudaramu seperti apa yang kau harapkan. Antum pengen rezekinya lancar, kenapa antum nggak mendoakan saudaramu rezekinya lancar? Antum pengen punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kenapa antum nggak doakan saudaramu mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Kebanyakan kita ini udah pelit duit, pelit doa lagi gitu. Nemen kadang-kadang gitu. Wis ngasih duit wis pelit, ngasih donga pelit sisan. Oh iku temen-temenan ya, wong bakhil gitu. Ya, bakhil duit, bakhil doa. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu yang pertama ya. Ya, jadi kalau kita ingin menagih janji Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Allah itu menjanjikan akan memberikan pertolongan kepada siapa saja. Yang pertama ya, mereka yang senantiasa membantu hajat saudara sama muslim. Bahkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, kalau jenengan baca ya hadisnya Rasulullah ya riwayat Tabrani, sebelum kita pindah ke poin yang kedua ya, Rasulullah dalam hadis riwayat Tabrani itu mengatakan, la an amsi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an aktakif ya fi hadal masjid syahron. Ini Rasulullah yang ngomong ya, Rasulullah yang ngomong di antara para sahabat. Aku
menemani saudaraku yang punya hajat untuk menyelesaikan hajatnya, itu lebih aku sukai dan lebih besar pahalanya daripada aku iktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Kata siapa? Kata Rasulullah. Saking kita ini diberikan anjuran oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa empati dan peduli terhadap hajat saudara-saudari kita di luar sana. Rasul sampai ngomong kayak gitu, aku keluar membantu saudaraku memenuhi hajatnya, itu lebih aku suka daripada aku iktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Ya, maka jangan remehkan ya membantu hajat saudara-saudari kita sesama muslim. Taib. Siapa lagi yang Allah janjikan, Bapak Ibu rahimakumullah, akan Allah berikan pertolongan? Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah mereka yang berakhlak baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya maupun kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Jadi kalau ada orang ya terus menjaga akhlaknya kepada siapapun manusia, baik yang baik kepadanya maupun yang jahat kepadanya, itu Allah akan menjanjikan memberikan pertolongan. Hadisnya agak panjang, riwayat Muslim. Singkat ceritanya, ada seorang laki-laki ngadu kepada Rasulullah bahwa dia itu terus berbuat baik kepada kerabatnya, tapi kerabatnya terus berbuat jahat kepadanya. Dia terus sabar kepada keburukan-keburukan keluarganya, berharap keluarganya sadar, tapi keluarganya, kerabatnya, teman-teman yang ada di sekitarnya nggak sadar-sadar. Apa kata Rasulullah SAW? La in kunta kama qulta, seandainya kamu seperti yang kamu ucapkan, seandainya benar kamu seperti yang kamu ucapkan, jadi terus berbuat baik walaupun kepada orang yang jahat kepadamu, faka'annama tusifuhum almal wala yazalu ma'aka minallahi dohirun. Ya, maka yang kamu lakukan itu seperti menyumpal mulut mereka ya dengan sumpalan ya, dan kamu akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, jadi berbuat baik kepada siapa? Yang baik kepada kita maupun yang jahat pada kita. Masalahnya, kita itu sering berbuat baik kepada siapa? Yang baik sama kita. Ya, orang yang dermawan sama kita, kita balas dermawan sama dia. Orang yang sering muji kita, kita berbuat baik kepadanya. Orang yang terus membersamai kita di senang dan sedih, kita peduli dengan mereka. Masalahnya kita ini sama orang yang menghujat, yang menghibah, ya, yang menjelek-jelekkan. Kadang kita acuh nggak acuh, yes, ya, nggak peduli dengan hal itu. Padahal kalau kita tetap bisa berbuat baik kepada mereka, ya, Allah tuh menjanjikan akan memberikan pertolongan loh. Ya walaupun berat, memang berat. Bahkan Abu Bakar pun tuh harus turun ayat dulu baru bisa. Abu Bakar itu kan punya banyak kerabat yang miskin, sama Abu Bakar tuh ditanggung kebutuhannya. Barang terjadi hadis ifki, Aisyah dituduh zina, kerabat-kerabat yang miskin tuh loh ikut-ikutan fitnah Aisyah berzina. Bayangkan Abu Bakar memiliki anak yang sangat soleha, sangat cerdas, sangat pinter, sangat baik, selevel Aisyah, dituduh zina sama kerabatnya sendiri yang dia nafkahi lagi. Coba antum jadi Abu Bakar bagaimana? Wis, ya, haram bagi anda menginjakkan lantai rumahku lagi, kan gitu pasti gitu. Ya kan? Yes, ya. Hubungan kita cukup sampai di sini, wis gak dulur-duluran, gak paten, bahasane kini biasa ngono kan gitu. Ya. Tapi Abu Bakar walaupun sempat ada niat untuk seperti itu, ditenangkan oleh Allah dan Rasulnya lewat surat An-Nur itu. Ya, akhirnya tenang dan bayangkan tetap nyantuni kerabat-kerabat.
dan tetap berbuat baik pada kerabat-kerabatnya, iki lho sing angel. Nggih napa mboten? Nggih. Antum ada orang tiap bulan ngasih antum 5 juta, gampang nggak kita berbuat baik sama dia? Oh gampang, gampang, yes, gampang ya. Ya misal Mas Andi tiap bulan dijatah 5 juta sama orang, wis gampang. Saben mulih pegel-pegel sik mampir nang martabak Mas ya. Ya mampir nang martabak, diampir nang omahe. Yo eman 5 juta sak wulan gitu ya. Jadi berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita gampang. Cuma tantangannya itu berbuat baik pada orang yang jahat sama kita. Cuma kalau Anda mampu melakukan, pertolongan Allah itu akan mudah datang. Tayyib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini masih tentang ya Allah, tepatilah janjimu padaku. Ya, ini ucapan Rasulullah ketika meminta agar Allah menepati janjinya untuk memberikan pertolongan kepadanya dan kepada umatnya. Boleh enggak kita juga meniru hal sedemikian? Boleh, selama kita juga sadar, tahu diri bahwa ya hak itu bisa kita ambil, bisa kita tuntut saat kita sudah melaksanakan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum minta Allah untuk menepati janjinya, memberikan pertolongan, lah antum sendiri tidak layak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri nggak layak untuk ditolong Allah. Maka bagaimana kita bisa menuntut hal tersebut? Maka Ibnul Jauzi dalam Saidul Khotir ada buku itu namanya Saidul Khotir, Bapak Ibu. Sudah ada terjemahannya. Buku Saidul Khotir itu buku Tazkiyatun Nafas. Ya, untuk mensucikan hati. Ya, isinya Masya Allah. Ya, jadi kalau kita pengen hati kita agak tentrem dengan nasihat-nasihat, baca Saidul Khotir. Ya, tulisan siapa? Ibnul Jauzi. Di Saidul Khotir, Ibnul Jauzi mengatakan, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, orang yang paling tertipu, ya, orang yang paling tertipu adalah mereka yang senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, namun mereka terus-menerus melanggar larangan-larangannya. Ya, maknanya sedemikian. Jadi orang yang paling tertipu itu orang yang terus-menerus mengharap rahmat Allah, tapi dia sendiri juga terus-menerus melanggar larangan Allah. Itu paling tertipu, itu paling tertipu. Ya. Ya kayak orang nuntut sama Allah tapi dia nggak pernah melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Itu orang paling tertipu. Dan makna hadis yang seperti ini tuh banyak sekali. Antum baca hadis Arba'in Nawawi misal, ya, tentang orang yang doanya sukar diijabah itu. Ya, ketika ada orang yang melakukan safar itu doanya mustajab. Ketika dalam keadaan terdesak, orang terdesak itu doanya mustajab. Mengangkat tangan itu doa itu bisa menjadi mustajab. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kata Rasulullah, wa mata'amuhu haram. Sedangkan makanannya itu haram. Kan Allah itu sudah janji sebenarnya ya, kalau orang itu mengangkat tangan, doa itu bisa mustajab. Allah udah janji loh, orang yang safar itu doanya mustajab. Allah ini udah janji loh lewat Al-Quran dan lewat hadis, bahwa orang yang dalam keadaan terdesak itu doanya mustajab. Tapi kenapa kok nggak dijabah itu? Kata Rasulullah, wa mata'amuhu haram, makanannya lo haram, wa masyrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa gudiya biharam, bahkan tadi makan itu barusan makan yang haram. Fa anna yustajab lidalik, kata Rasulullah. Bagaimana mungkin doanya bisa diijabah? Ini mengisyaratkan nasihat dari Ibnul Jauzi tadi. Orang yang paling tertipu itu adalah orang yang senantiasa mengharap datangnya rahmat Allah, padahal dia senantiasa ya melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling tertipu, karena hak itu bisa kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Kemudian kepada siapa lagi Allah menjanjikan akan memberikan pertolongan? Kepada orang yang menolong agamanya. Kalau antum menolong agama Allah dengan ikhlas,
akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak antum sangka, tidak antum duga. Karena dalilnya saking banyaknya. Misal surat Al-Hajj ayat 40 Al-Qur'an ini. Wala yang suronna, ada lam, ada nun. Kalau diterjemahkan tuh pasti, sungguh pasti, kayak gitu kalau diterjemahkan. Allah pasti akan menolong, ya. Wala yang suronnallaha man yang suruh. Siapa yang menolongnya, siapa yang menolong agamanya, ya. Al-Hajj ayat 40 pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Muhammad ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan langkah kaki kalian, ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, siapa yang mengkhidmatkan dirinya untuk menolong agama Allah akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Janji Allah. Contoh diantaranya Bapak Ibu, contoh diantaranya apa saja sih, ya, menolong agama Allah itu? Kan Ustadz, kalau kita mau menolong agama Allah itu gimana caranya? Para ulama menjabarkan menolong agama Allah itu ada beberapa opsi. Jadi jenengan kalau mau jadi penolong agama Allah itu ada beberapa opsi. Opsi yang pertama jihad fisabilillah, itu yang paling utama. Jadi menolong agama Allah yang paling utama apa? Ya jihad. Antum berperang, mempertaruhkan nyawa dan harta antum, itu yang paling utama, opsi yang nomor satu. Ustadz, oh jihad angel Ustadz. Ya, Palestina kadoan, bojoku sik mingis-mingis, anakku sik sekolah, gitu ya. Ya, dan kan nggak wajib Ustadz, yang wajib kan yang tinggal di Palestina, kita di Indonesia nggak wajib Ustadz, gitu. Ya kalau antum nggak bisa opsi satu, ya ambil opsi dua, ya ambil opsi dua. Menolong agama Allah itu selain dengan berjihad, ya, itu bisa dengan kata para ulama ini, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu opsi nomor 2. Nah, jihad nggak bisa nih, ya, nggak bisa berangkat, ya, di Indonesia nggak ada jihad. Nah, terus bagaimana cara menolong agama Allah yang opsi nomor 2? Amar ma'ruf nahi mungkar, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah terhadap kemungkaran. Makanya kalau ada yang mungkar jangan diem-diem baik. Nang kampung sampean ono taman gawe wong pacaran, jenengan speak up gitu loh. Apa susahnya sekarang? Tinggal divideokan, diviralkan, beres. Ya, nang kampung sampean ada banyak orang mendem-mendem, gampang, videokan, viralkan, beres gitu ya. Jadi apa yang susah di zaman sekarang ini kalau antum nggak mampu untuk turun untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf ya gampang, ajak orang-orang yang nggak sholat buat sholat, ajak orang-orang yang tidak nutup aurat untuk nutup aurat. Bagi ibu-ibu, teman-temannya ibu-ibu yang masih nggak pakai kaos kaki diajak untuk pakai kaos kaki. Temennya ibu-ibu yang masih pakai parfum di luar rumah dinasehati supaya nggak pakai parfum di luar rumah. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu cara atau opsi yang kedua. Opsi yang ketiga kata para ulama, ya, adalah membangun syiar-syiar keislaman. Ya, itu termasuk menolong agama Allah. Membangun syiar keislaman apa? Bangun masjid. Itu menolong agama Allah. Bangun syiar keislaman apa? Bangun pondok pesantren. Ya, itu menolong agama Allah. Ya, bangun lembaga yatim piatu misal, ya, itu menolong agama Allah. Bangun buat komunitas yang komunitas itu syiar keislamannya kuat misal, ya, misalnya teman-teman suka ambulan misalnya, ya, bikin komunitas ambulan tapi ambulannya yang islami, kan dia nanti bergerak di bidang sosial yang masyarakat melihat, oh ini loh orang muslim berperan di sosialnya seperti ini. Itu termasuk membangun syiar-syiar keislaman. Jadi kita menampakkan syiar keislaman, ya, menghidupkannya, meninggikannya di muka bumi. Ya, bisa dengan cara apapun ya tadi ya. Yang paling utama ya masjid, pondok pesantren, ya, lembaga-lembaga Al-Qur'an dan sedemikian dan sedemikian. Ya, pengajian itu termasuk syiar keislaman. Ya, pengajian ini termasuk syiar keislaman. Contoh yang lainnya adalah berpegang teguh kepada tauhid
dikala manusia banyak yang jatuh ke dalam kesyirikan. Itu kata para ulama juga sedemikian. Jadi ketika masyarakat antum banyak yang berbuat syirik, antum tetap mentauhidkan Allah, nggak goyah sama sekali. Ya, masyarakat di tempat-tempat antum nyuruh ketika antum punya hajat mau nikahan, datang ke si fulan, tanya tanggal, tanya hari, antum nggak mau, berpegang teguh dengan tauhid. Antum dibilang kalau nikah jangan bulan ini, aku gak kuat, gak betah ya, pengen nikah ya, mumpung ono sing ayu, sing soleha gitu. Gas gitu ya. Jadi antum kalau berpegang teguh dengan tauhid dikala masyarakat itu ya jatuh ke dalam kesyirikan, itu menolong agama Allah. Termasuk penolong agama Allah antum. Ya, dan itu berat loh ya. Kalau masyarakat banyak yang masih jatuh dalam kesyirikan, berat. Ya, orang-orang ruwat desa jenengan mboten ruwat desa sendiri. Wah, itu menolong agama Allah. Dan yang nomor 5 terakhir, menolong agama Allah itu opsi yang nomor 5 adalah menghidupkan sunnah dikala masyarakat ya banyak yang melalaikannya. Ya, banyak sunnah-sunnah yang dilalaikan oleh masyarakat kita. Kalau antum menghidupkan sunnah-sunnah itu dikala orang-orang yang banyak melupakan sunnah-sunnah tersebut, itu juga termasuk menolong agama Allah. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menjanjikan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, kalau kita bahas kepada siapa saja Allah menjanjikan akan memberikan pertolongan panjang. Ya, mungkin ada 8 atau 10 ya tempat Allah itu menjanjikan orang yang seperti ini akan dapat pertolongan. Orang yang seperti ini akan dapat pertolongan. Orang seperti ini akan dapat pertolongan. Ya, cuma waktu kita terbatas. Ya, waktu kita terbatas ya. Kaidahnya la yudrakulu la yutrakulu. Kan kaidahnya seperti itu. Kalau antum nggak bisa menguasai semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kalau antum nggak bisa mengerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ada 10 orang, antum bantu semuanya nggak bisa. Yang bisa antum bantu 2, ya udah 2 itu antum bantu. Bukan berarti, wah 10-10-nya nggak bisa aku bantu, wis nggak bantu wis. Nah, itu salah. Ya, kaidahnya itu la yudrakulu la yutrakulu. Siapa yang tidak bisa mendapati, mengerjakan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Nah, ini yang terakhir 4 saja ya, 4 saja ya. Kalau lebih nggak cukup waktunya. Siapa yang Allah janjikan akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka yang sabar dan bertakwa kepadanya. Ya, mereka yang sabar dan bertakwa kepadanya. Dalilnya apa? Ada di surat Ali Imran, Bapak Ibu, 125. Ya, bala intas biru watataku. Ya, wa ya'tukum min faurihim hada yumdidakum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati musawwibin. Ini di perang Badar ini ya. Jadi kalau kalian itu sabar dan terus bertakwa kepada Allah, Allah akan menurunkan malaikat membantu kalian. Jadi masih konteksnya seperti judul kita tadi ya, tentang perang Badar. Kalau kita tetap bersabar, tetap bertakwa kepada Allah, maka pertolongan itu akan datang. Ayat yang lainnya Ali Imran juga 120, wa intas biru watataku, kalau kalian sabar dan bertakwa, la yadurukum kaiduhum syai'a, ya tidak ada yang bisa mendatangkan kemudorotan padamu. Ya, Allah akan memberikan pertolongan padamu. Bahkan dalam hadis Bapak Ibu rahimakumullah ya, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad ya, Rasulullah bersabda, wa'lam, ketahuilah ya wahai umatku, annan nasra ma'as sabr. Ya, kemenangan dan pertolongan dari Allah itu selalu bersama dengan kesabaran. Ucapan Rasulullah ya. Jadi pertolongan dari Allah, kemenangan itu terus bersama dengan kesabaran. Wa annal farja ma'al karb. Dan kelapangan ya, itu selalu bersama dengan kesukaran. Wa anna ma'al usri yusro, ya, karena kesukaran itu selalu bergandengan dengan kesabaran. Intinya kurang lebih seperti itu. Jadi orang itu kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, ya nggak ada pilihan lain kecuali bersabar. Apapun yang menimpa kita, sabar. Ya, apapun yang menimpa kita, sabar. Sabar itu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu
bisabri wasabr. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan Allah. Sampai Allah kalimatnya seperti itu. Mintalah pertolongan Allah. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Sholat itu adalah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma masalahnya banyak di antara kita tidak tahu arti dan makna sabar yang benar. Sabar itu bukan jenengan ketika dapat musibah nangis-nangis, geruh-geruh, kemudian alhamdulillah aku sudah tenang, aku sabar menerima ujian ini. Bukan itu. Sabar itu kata Rasulullah, innas sabra fi sodamatil ula. Kesabaran yang benar itu pada hantaman yang pertama. Jadi kalau jenengan di hantaman yang pertama nggak benar, berarti nggak dikategorikan sabar. Jadi reaksi Anda di hantaman pertama itulah ya nilai kesabaran. Ketika ada hantaman pertama datang, dar, kemudian jenengan geruh-geruh, walaupun sejam lagi jenengan sabar, itu namanya bukan sabar. Jadi sabar itu pas hantaman pertama itu, detik awal jenengan mendapat musibah itu, detik awal jenengan mendengar datang musibah menimpa Anda atau keluarga Anda atau orang yang Anda cinta, itu nilai sabar. Ketika detik itu jenengan tidak sabar, misal teriak, jatuh, mukul-mukul apa yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka itu tidak dikatakan sabar walaupun setelahnya jenengan menerima keadaan hal itu ya. Jadi sabar itu berat karena yang dimaksud sabar itu adalah di hantaman pertama itu. Jadi reaksi Anda ketika mendapati musibah itu, dar, kecelakaan, kaki patah, reaksi pertama itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang sabar ya, nak, ya, bapakmu meninggal dunia. Reaksi pertama itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, maaf ya bos ya, mobilnya kecelakaan. Reaksi pertama itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau reaksi pertama jenengan gagal, maka jenengan bukan dikategorikan minas sabirin. Tapi kalau reaksi yang jenengan pertama itu benar, itulah yang akan dijanjikan pertolongan. Aku qouli hada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Masih ada sebenarnya janji-janji Allah ya kepada orang-orang yang akan Allah berikan pertolongan padanya. Nanti bisa dikaji sendiri ya, dipelajari sendiri. Yang penting siapa yang mau menuntut haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menunaikan kewajibannya. Kalau ada salah kata dari saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajatnya, Allah limpahkan rahmat rezekinya. Yang memiliki hutang dimudahkan untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Diangkat masalah penyakit musibah yang menimpa dirinya pun keluarganya. Diberikan taufik sehingga dimudahkan dalam ketaatan, diberikan hidayah terus berada di atas kebenaran, dan semoga kita semua diberikan rezeki berupa husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.